Selamat pagi, pada pagi ini saya akan menjelaskan tentang topik yang pertama yaitu pengertian sistem pakar. Secara umum, sistem pakar adalah sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer, agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan para ahli. Sistem pakar ditujukan sebagai sarana dalam membantu memecahkan masalah di bidang-bidang spesialisasi tertentu, seperti sains, perekayasaan, matematika, kedokteran, pendidikan, dan sebagainya. Sistem pakar merupakan subset dari artificial intelligence. Ciri-ciri sistem pakar. Yang pertama adalah terbatas pada domain keahlian tertentu. Sistem pakar bekerja dengan menyimpan kemampuan ahli. Namun keahlian dalam hal ini bersifat terbatas. Misalnya, kemampuan ahli seorang pemain catur saja, atau keahlian pakar dokter bidang penyakit kulit saja, dan sebagainya. Contohnya adalah misin. Misin adalah sistem pakar awal yang dirancang untuk mengidentifikasi bakteri yang menyebabkan infeksi berat seperti bakteremia dan meningitis. Ciri-ciri sistem pakar yang kedua adalah memiliki fasilitas informasi yang handal. Sistem pakar memiliki kemampuan untuk memfasilitasi dalam menyimpan informasi dari sang pakar dan mengekstrak kembali pengetahuan sang pakar. Dalam hal ini, sistem pakar menyediakan dokumentasi informasi sang pakar secara efektif. Contohnya adalah GPS. GPS bisa tahu keberadaan tempat kita ada di mana, karena GPS menyimpan semua informasi. Selain itu, GPS dapat digunakan untuk mencari jalur terdekat apabila ingin pergi ke suatu tempat, dan GPS dapat digunakan untuk mencari jalur alternatif apabila terdapat kemacetan atau kecelakaan. Ciri-ciri sistem pakar yang ketiga adalah berdasarkan rule-rule tertentu. Sistem pakar bekerja dengan cara mengeksekusi rule-rule yang sudah dibuat sebelumnya. Contoh rule yang dimaksud, jika komputer berbunyi bip-bip, maka cek RAM. Jika bertemu lampu merah, maka berhenti. Berbeda dengan sistem pemrograman konvensional, yang harus melibatkan eksekusi if-else beruntun dan sekuensial. Sistem pakar bekerja dengan mengeksekusi rule tanpa melihat urutan rule tersebut. Contoh kod berikut merupakan contoh secara singkat kod sistem pakar yang memiliki dua rule, yaitu penyakit A dan B. Ciri-ciri sistem pakar yang keempat adalah mudah dimodifikasi. Sistem pakar memungkinkan pemrogram menambah, mengurangi, memodifikasi rule yang ada pada sistem pakar tanpa mengubah bagian utama program. Contoh kod berikut menunjukkan bahwa sistem pakar mudah untuk dimodifikasi. Dari contoh pada nomor 3, sistem pakar tidak perlu mengubah keseluruhan kod yang ada, tapi cukup menambahkan rule baru yaitu penyakit C. Ciri-ciri sistem pakar yang kelima adalah dirancang untuk dapat dikembangkan secara bertahap. Dalam hal ini, sistem pakar ditujukan untuk pengetahuan yang selalu berkembang. Sebagai contoh dalam bidang teknologi, ilmu pakar teknologi akan selalu mengikuti perkembangan zaman. Sistem pakar yang dapat dengan mudah dimodifikasi akan selalu diuntungkan dibandingkan sistem konvensional. Contohnya adalah mesin diagnosis penyakit batuk. Penyebab penyakit batuk dapat bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Oleh karena itu, mesin ini dapat dikembangkan lagi dengan memasukkan penyebab penyakit batuk yang baru, sehingga mesin dapat mengenal penyebab penyakit batuk yang baru. Ciri-ciri sistem pakar yang keenam adalah output bersifat anjuran. Output sistem pakar lebih bersifat anjuran daripada nilai eksak atau numerik. Sebagai contoh output sang pakar adalah, sebaiknya minum obat A atau kemungkinan besar pasien menderita penyakit B. Atau lebih baik kuda hitam melangkah ke depan. Yang tentunya semua output ini merupakan anjuran atau hasil ekstraksi keahlian sang pakar, yang belum tentu merupakan jawaban yang optimal, namun cukup baik untuk diimplementasikan. Contoh lainnya adalah program yang memberitahu masalah yang ada pada komputer. Contoh tampilan programnya adalah seperti berikut. Dalam program ini terdapat beberapa pertanyaan seperti yang pertama, does computer turn on? Yes. Yang kedua, anything on screen? Yes. Yang ketiga, computer boots every time? Yes. Yang keempat, does computer beep? Yes. Maka outputnya adalah there is motherboard trouble.